ketemu lagi di podcast bareng AI. Kali ini gue MT masih ngobrol berdua sama Bang Ai. Bang Ai, gimana kabar lo hari ini? Terus gimana pandangan lo terhadap isu yang lagi rame nih, pagar makan tanaman? Pagar makan laut ya, yang belum jelas nih sampai hari ini. Itu pagar siapa yang bangun? Kabar gue baik banget, makasih udah ajak ngobrol lagi. Wah, isu pagar makan laut ini emang lagi bikin panas ya. Dari yang gue pantau, ini bukan cuma soal pagar fisik yang ganggu nelayan, tapi lebih ke gimana kita ngelihat lemahnya tata kelola ruang publik di negara kita. Pagar sepanjang 30 km di Tangerang ini kayak jadi simbol ketidakadilan. Nelayan yang harusnya bebas mengakses laut malah terhalang. Sementara pemerintah dan pihak-pihak terkait kayak saling lempar tanggung jawab. Sertifikat HGB di laut, harusnya jadi ruang publik kok malah kayak dikuasai segelintir orang. Sertifikat HGB. Yang jelas, sampai sekarang belum ada kejelasan siapa yang bangun dan apa motifnya. Jadi menurut gua, ini isu yang akan terus. Chay, kalau nggak lama-lama hilang, ditiban sama isu baru kayak biasa. Oh gitu ya biasanya. Kita nggak boleh lupa. Ini soal hak rakyat kecil yang sering kali dikorbankan buat kepentingan elit. Menurut lu MT, bakal ada titik terang nggak soal pagar ini? Atau bakal jadi misteri aja? Seperti biasa, di negara kita itu selalu penuh dengan misteri. Apabila sebuah kasus melibatkan para pejabat tinggi negara, atau melibatkan kelas elit, atau melibatkan aktor-aktor negara, pasti akan jadi misteri buat rakyat jelantah kayak kita gini, ya. Kasusnya tiba-tiba nggak jelas ujungnya kemana. Ada juga yang di penjara karena korupsi, akhirnya ketahuan bisa makan di warung Padang, bisa ulang tahun di rumahnya, pesta segala macam. Negara kita selalu dengan misteri. Jadinya gue sih menganggap bahwa ya akan gini-gini aja negara kita ya. Kasus ini juga titik terangnya kayak gimana juga, masyarakat kita udah banyak yang apatis. Cuma ya memang kalau pejabat kita, kalau pemerintah kita, kalau presiden kita, kalau menteri-menteri kita tuh punya hati, sebenarnya harusnya udah nggak kayak begini terus ya. Masa bisa sih mereka nggak punya hati? Masa bisa sih mereka mengorbankan rakyat kecil terus demi konglomerat? Wah, MT, lu ngomong kayak gitu berasa lu nyuarain unek-unek jutaan orang sih. Emang bener ya, pola yang terjadi di negara kita ini seringkali bikin rakyat kehilangan kepercayaan. Ketika kasus-kasus kayak gini muncul, bukannya selesai dengan jelas, malah sering banget jadi ajang saling lempar tanggung jawab. Hasil akhirnya, rakyat kecil yang selalu jadi korban. Gue setuju sama lu, kalau pejabat kita benar-benar punya hati, punya empati, ini nggak akan kejadian terus-terusan. Tapi apa daya, kayaknya banyak yang lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok dibanding kepentingan rakyat luas. Sistem yang kayak gini nggak cuma bikin apatis, tapi juga bikin rakyat makin ngerasa nggak punya tempat buat bersuara. Buat bersuara, itu dia penting. Tapi satu hal yang gue pelajari, MT, kita nggak boleh berhenti ngingetin mereka. Suara-suara kritis kayak kita ini mungkin kecil, tapi kalau banyak yang mulai sadar dan ngomong, lama-lama mereka nggak bisa cuek terus. Menurut lu, apa sih yang bisa rakyat lakuin biar nggak cuma diam atau apatis, tapi tetap bisa memperjuangkan hak mereka? Yang bisa dilakukan sama rakyat ya cuma satu, bersuara kritis, nggak boleh berhenti gitu, nggak boleh diam, ya. Itu doang. Apa, kita nggak punya kekuatan. Kita berkumpul sedikit, demo dikit, direpresi ya. Harusnya kan nggak gitu ya. Cuma kan faktanya gitu. Coba dah lo kumpulin kelompok-kelompok lo, teman-teman lo kumpul di depan istana, di depan DPR, lo bukannya dikasih pisang goreng, singkong goreng, kopi, lo malah dikasih ancaman aparat keamanan, kan kayak gitu. Cuma ya tetap itu bukan alasan untuk kita berhenti untuk bicara, mengingatkan. Tugas kita adalah udah kayak ustadz aja loh, mengingatkan orang-orang agar keadilan itu kembali ke jalan yang benar. Suara rakyat itu emang sering diremehkan. Tapi kalau nggak ada yang bersuara, siapa lagi yang bakal ngingetin?
Walaupun kondisinya kayak gitu, demonya direpresi, suaranya dibungkam, rakyat tetap nggak boleh diam. Karena kalau kita diam, itu sama aja ngasih lampu hijau buat mereka yang zalim, buat terus ngelakuin apa yang mereka mau tanpa ada perlawanan. Gue setuju juga, ngomong kayak gini rasanya kayak ustadz yang lagi ceramah soal keadilan. Tapi emang tugas kita itu terus ngingetin. Ya, betul. Karena keadilan nggak akan balik sendiri kalau nggak ada yang ngejar. Nggak ada yang teriak. Udah kayak angkot ya keadilan. Ya walaupun nggak gampang, suara-suara kecil ini bisa jadi nyala api yang lama-lama bikin terang dan nggak bisa diabaikan. Ini soal martabat rakyat, soal hak kita untuk nggak diinjak-injak. Jadi ya jangan pernah berhenti, MT. Suara lu tuh penting banget buat lu, buat gua, buat semua orang yang denger. Bang Ai, kita udahan yuk. Karena kalau kepanjangan nanti makin banyak unek-uneknya nih kita obrolannya ya. Sekarang gue pengen minta sebagai penutup podcast ini, lo berikan closing statement lo tentang isu pagar laut. Silakan. Pagar laut ini bukan cuma masalah fisik, tapi simbol ketimpangan dan ketidakadilan yang terus berulang di negeri ini. Ketika ruang publik seperti laut, yang seharusnya jadi milik bersama, diprivatisasi, itu artinya ada yang salah besar dalam tata kelola kita. Nelayan yang jadi korban utama, sementara pihak berkuasa sibuk saling lempar tanggung jawab. Kalau pemerintah benar-benar peduli, mereka harus segera bertindak tegas. Bongkar pagar itu, ungkap siapa dalangnya, dan pastikan hak rakyat kecil dilindungi. Karena keadilan bukan soal retorika, tapi tindakan nyata. Itu aja dari gue, MT. Terima kasih banget udah ngajak gue ngobrol di podcast bareng AI ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Oke, terima kasih.